Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema pada hari ini Kristus Kepala dan Raja. Kolose 1 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang terutama dalam segala sesuatu. Ayat ini menuntun kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keunggulan dan supremasi Yesus Kristus, baik sebagai Tuhan atas gereja maupun atas seluruh ciptaan. Yang pertama, Kristus kepala tubuh, yaitu jemaat. Pernyataan ini menegaskan peran Kristus sebagai pemimpin tertinggi dari gerejanya. Gereja sebagai tubuh Kristus dipimpin olehnya. Dia bukanlah kepala yang pasif, tapi aktif memimpin dan mengarahkan gerejanya menuju tujuan ilahi. Tuhan Yesus sebagai kepala juga menunjukkan bahwa Dia adalah sumber kehidupan rohani bagi gereja. Seperti tubuh membutuhkan kepala untuk hidup dan berfungsi, demikian pula gereja membutuhkan Kristus untuk bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, Kristus yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ungkapan ini menekankan keunggulan Kristus dalam hal kebangkitan. Dia yang pertama bangkit dari kematian dengan tubuh yang mulia, menandai kemenangan atas maut dan membuka jalan bagi kebangkitan semua orang percaya. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah yang penting, tapi juga jaminan bagi kebangkitan semua yang percaya kepadanya. Dia adalah pemimpin dalam kebangkitan, dan melaluinya kita juga akan bangkit dan hidup kekal bersama Allah. Dan selanjutnya adalah Kristus yang terutama dalam segala sesuatu. Pernyataan ini menandai puncak dari seluruh bagian ini. Kristus bukan hanya bagian dari ciptaan, tapi Dia adalah pusat dari seluruh alam semesta. Supremasinya mencakup semua dimensi kehidupan, waktu, ruang, sejarah, ciptaan yang terlihat dan yang tak terlihat. Kristus adalah yang terutama dalam segala sesuatu karena Dia adalah pencipta, penebus, dan raja. Tidak ada yang lebih besar atau lebih berkuasa daripada Dia. Dan sebagai implikasi bagi kita, gereja yang dipimpin oleh Kristus. Sebagai gereja kita harus tunduk kepada kepemimpinan Kristus dan menerima arahannya. Dan yang kedua, harapan kebangkitan. Kita dapat hidup dengan penuh pengharapan karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Dan yang ketiga, hidup yang dipusatkan pada Kristus. Kristus harus menjadi yang pertama dan terutama dalam segala hal dalam hidup kita. Kita harus menjadikannya sebagai pusat dari keberadaan kita dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Mari kita merenungkan keunggulan Kristus dan hidup dalam ketaatan dan pemuliaan kepadanya. Dia adalah kepala dan raja kita, dan kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar dalam mengutus Putra-Mu, Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan raja atas seluruh ciptaan. Bantulah kami untuk memahami keunggulannya, dan kami sungguh boleh hidup di dalam ketaatan, dan kami boleh memuliakan nama-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.